Wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Dzar, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna. Kata Nabi, saya melihat apa yang enggak kalian lihat. Bisa juga maknanya saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Kenapa enggak dikasih tahu juga sama kita? Kenapa enggak diperlihatkan juga sama kita? Aduh, kalau kita tahu semua, enggak ada kita mau. Tidak akan tersisa kesenangan dunia sedikit pun. Ya, tidak akan tersisa kesenangan dunia sedikit pun. Niscaya kalau dikasih tahu, dikasih lihat kita semuanya, udah enggak ada hasrat sama sekali terhadap dunia. Maka cukuplah perkataan Nabi, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tatis sama, telah bersuara langit-langit, wa huqqalah anta itta, dan diberikan hak langit-langit itu untuk bersuara. Ma fiha maudhi'u arba'a asabi'a illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Kenapa langit itu bersuara? Kata Nabi, tidaklah di atas langit itu jarak setiap 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya, keningnya, sajidan lillahi ta'ala, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit-langit itu dipenuhi malaikat, kata Nabi. Setiap jarak 4 jari ada malaikat yang lagi sujud, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi lau ta'lamuna ma'a'lamu, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran, kalian pasti lebih banyak, kalian pasti sedikit tertawa dan menangis yang banyak. Kenapa? Takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap dunia? Pengetahuan, kesadaran akan siksa Allah tidak didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taunya dunia terus, kejar dunia terus, tahu-tahu malaikatul maut datang. Tahu-tahu sudah renta, tahu-tahu sudah tua, sadar-sadar sudah di ICU. Ya, maka nih, ya, ini peringatan dari Nabi Muhammad bakaitum wa ma taladztum bin nisa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tahu, kalian gak akan berlezat-lezatan dengan perempuan. Tidak akan ada keinginan berhasrat dengan perempuan. Walhasil punah, iya kan? Kalau dikasih tahu semua punah nih manusia nih. Tinggal ayam aja sama kambing kali, ya. Kata Nabi, wa ma taladzatum bin nisa, sampai-sampai kalian tuh, kata Nabi, enggak akan mau berlezat-lezat dengan perempuan. Hilang tuh hasrat itu. Alal furus, di atas kasur, ya ini enggak ada hasrat untuk bersenggama, berjima dan yang lainnya. Orang yang dibukakan hatinya untuk menyadari akan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ini ngaji yang diributin kawin melulu. Bentar-bentar, Ustaz kapan Tad? Ya. Wa ma taladztum bin nisa 'alal furush, ya. Enggak akan ada tuh orang dibukakan pintu hati, mikirin neraka, ya Allah, kira-kira saya selamat apa enggak tuh. Ini selesai bab masna wa sulasa warruba, gitu. Baru jadi santri Ustaz tarkam udah ribut kawin melulu. Jangan ya, orang yang tahu itu, kata Nabi, wa ma taladztum bin nisa 'alal furush. Ya, ngeri ya. Wala kharajtum ila su'udat, dan kalian pasti keluar ke jalan-jalan bertebaran semuanya.
taj'aruna ila Allah taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu, cuman sujud aja kerjaannya. Gimana orang panik tuh, ya kemarin ya mohon maaf kita jadikan contoh, bukan kita menganggap ringan ya saudara-saudara, mudah-mudahan bencananya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepanikan orang kan keluar dari rumah, minta tolong kayak gitu. Ya maka kata Nabi, kalau kalian tahu tuh kalian pasti keluar dari rumah-rumah kalian, minta tolong pada Allah, bersujud kepada Allah, nggak akan bangun-bangun. Apa yang terjadi sekarang? Kita lupakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak kenal sih dengan siksa Allah yang ada di neraka. Ingat, Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Allah menciptakan surga untuk orang-orang yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan keinginan-keinginan dunianya, dan Allah juga ciptakan neraka untuk orang yang tidak berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang terus-terusan berbangga-bangga dengan dunia, liar hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, nggak berusaha mendidik hawa nafsunya. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun, dan ini adalah hadis hasan. Wan Abi Barzah bira'inatu mazai, yani Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami, yaitu Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Barzah, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah. Tiada henti-hentinya qadama 'abdin, dua telapak kaki seorang hamba. Artinya terus-terusan dia akan berdiri, yus'ala, hatta yus'ala, sampai dia ditanya tentang apa? An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya, fi ma afnah, padahal apa-apa dia menghabiskan umur tersebut. Orang itu terus berdiri, berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang dilewatinya, tuh umur dipakai apa? Dipakai ibadah kepada Allah atau dipakai lalai? Lari dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang telat. Ya. Enggak ada yang lewat, tuh terus berdiri, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita minta umur panjang. Suatu saat bisa jadi orang nyesel umurnya panjang. Karena yang usianya 30 tahun ditanya 30 tahun. Dari akil balik sampai 30 tahun. Orang yang umurnya 50 ditanya dari akil balik sampai 50. Yang usianya 70 ditanya dari akil balik sampai 70. Ya. Mau umur panjang masih? Pertanyaan jawabannya panjang. Masih umur panjang, umur pendek nih? Nggak jadi minta umur panjang ya Allah. Makin banyak dosa atau banyak amal ditanya. Makanya tiap hari minimal sholat 5 waktu. Minimal sholat 5 waktu. Ingat kata Nabi, as-sholah ila sholah kafaroh 5 baina umat. Itu tiap hari itu jaga 5 waktu. Tepat waktunya berjamaah, hanya kafaroh 5 bainahuma, menjadi penghapus antara dosa yang terjadi antara subuh dan zuhur, antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, antara maghrib dan isya dan subuh. Bahkan kata Nabi, kayak orang mandi sehari 5 kali. Orang yang sholat tuh terjaga sholat 5 waktunya, kayak orang yang mandi di depan rumahnya di air sungai yang bersih, sehari mandi 5 kali, nggak ada kotoran lagi. Jadi standar minimalnya sholatnya yang benar. Seminggu sekali, Jum'ah ila Jum'ah kafaroh 5 baina umat. Takut ada yang kelewat. Seminggu sekali juga bersihin. Maka kalau sholat Jumat kudu serius. Kenapa? Penghapus dosa nih. Takut ada yang alfa nih, takut ada yang kurang. Terus begitu, seperti itu. Kenapa? Ya Allah, umur dipakai apa? Sholat ya Allah. Isya dan subuh. Siapa orang sholat isya berjamaah sama dengan
menghidupkan separuh malam dengan qiyamul lail, sholat terus. Subuh berjamaah, semalam sholat terus sampai pagi tuh. Ajib. Wa an ilmi fi ma fa'ala fi. Ilmu juga ditanya. Umur aman sudah. Umur aman. Bagaimana dengan ilmu yang Allah kasih? Dikasih ilmu bisa baca Quran enggak? Kan gitu. Sederhananya gitu. Kan kita di ilmu nih bisa baca Quran oleh Allah. Baca Quran apa enggak? Minimalnya sehari semalam lah, minimal 100 ayat dah. 100 ayat. Ya. Ustaz Kulu boleh enggak beberapa kali? Nawar aja bawaannya. Ya. Minimalnya sekali, minimal banget ya. Mau tidur atau tiap malam baca Qul 1 kali. Ya. Kenapa? Sama dengan baca sepertiga Quran. Tuh paling enak. Ini mah kudu diingat hadis nih ya, sokeh nih. Ya, Qul 1 kali. Mau tidur Qul deh 1 kali. Sepertiga Quran. Tuh baru ilmu baca Quran. Ya. Belum udah 406 hadis yang kita baca. Besok sepi yang ngaji nih urusannya. Sudah berapa amal ya tuh? Yang wajib, yang sunnah udah diamalin apa belum? Bab qiyamul lail lewat. Ya, sudah. Tahu cara sholat witir? Sudah. Tahajud? Sudah. Duha? Sudah. Rawatib? Sudah. Kerjain. Nah, itu masalahnya. Iya kan? Wa an ilmihi fi ma fa'ala fi. Dan jangan terjebak gini, ngamalin ilmu tuh kudu ngajar, enggak. Kadang-kadang ilmunya manfaat ya, ngajar kesana sini. Itu tahapan selanjutnya, Pak. Tahap manfaat ilmu yang pertama adalah buat diri kita dulu. Tuh ngamalin betul itu. Saya mah belum ngamalin ilmu, orang nggak bisa ngomong. Itu selanjutnya. Yang utama adalah amal itu buat diri kita sendiri. Kata Imam Nawawi gini, untuk menggugurkan kewajiban mengamalkan ilmu. Imam Nawawi kasih, untuk amalan-amalan sunnah lakukan minimal sekali seumur hidup. Itu gugur tuh kewajiban ngamalin ilmu tuh. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli sholatin. Sunnah nih. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Minimal sekali seumur hidup bersiwak sekali. Tuh gugur tuh. Baru ngegugurin tuh, ya. Diamalin bagus lagi. Ya. Siapa orang yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga minimal sekali minimal. Isi komah bagus. Sholat tasbih ya, minimal sekali seumur hidup. Jadi begitu dapat ilmu, ini amalan hukumnya apa? Sunnah sekali dulu. Habis itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya bagus. Minimal sekali sudah kehitung. Kata Imam Nawawi, ngamalin sunnah. Diisi komah kan cakep gitu. Ya. Apa aja itu sunnah banyak. Jadi ilmu itu diamalkan dengan dikerjakan, bukan diomongin dulu, bukan disampaikan ke orang dulu, ke kita dulu. Kalau orang nyampein sesuatu yang nggak pernah diamalin, satu akan hampa dari pengertian, nggak akan nyampe hati, ya. Cuman ya didengar aja sudahlah, orang juga begitu. Tapi kalau kita sudah mengamalkan, ngajak orang, mantep, ajib. Ya. Jangan juga disampaikan doang ke orang ilmu, dilakuin kagak nih, parah lagi. Ya, jargoni lagi aja kan gitu ya. Buat kita dulu. Aslinya mengamalkan ilmu dengan membicarakannya itu berat, Pak. Aslinya mengamalkan ilmu dengan berbicara seperti ini itu bab paling berat dari mengamalkan ilmu. Ya.
Karena kan ditanya oleh Allah, lima taquluna ma la taf'alun, kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ngeri sih. Kalau ingat ayat itu mah pengen pensiun aja ngajar bawahannya. Kalau enggak ingat keutamaan lain, kata Nabi, innama bu'istu mu'alliman, saya diutus oleh Allah sebagai pengajar. Kalau enggak ingat itu, waduh, mendingan pensiun lah ngajar ngaji. Kenapa? Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang beriman, kenapa kalian ngomong sesuatu yang kalian enggak lakuin? Kehinaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun. Engkau mengucapkan sesuatu yang kalian enggak kerjain. Maka marilah kita saling mendoakan, marilah kita saling bantu. Doa yang pertama saya harapkan dari jemaah adalah, ya Allah, mudah-mudahan Ustaz bisa ngamalin apa yang dia ucapin. Itu aja udah. Nah, gitu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan ditanya oleh Allah, berdiri terus kita tuh. Ditanya apa lagi? Wa an malihi, dan dari hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan pada apa-apa dia menghabiskannya. Yang lain cuma ditanya digunain buat apa, digunain buat apa. Kalau harta ditanya dua, dari mana dapatnya, dipakai buat apa, dapatnya cara halal apa enggak, cara halal apa syubhat, tuh dapatnya tuh. Jadi harta tuh pertanyaannya dua, maka hati-hati dengan harta. Yang pertama, cara dapetinnya gimana? Nih rumah nih, cara dapetinnya dari mana? Bayarnya dari mana? Dari cara halal apa haram? Atau syubhat? Waduh, ternyata hasil korupsi, kagak aman di pertanyaan pertama. Enggak usah ditanya buat apa, selesai udah. Dari mana nih? Apa misalkan pakaian kita, makanan kita, majelis kita, masjid kita. Dari mana nih masjid dapatnya? Proposal yang bantuannya 100, nyampenya 70, 30-nya buat bagi-bagi, haram. Mau gimana ceritanya? Ya, jangan terima-terima aja. Mendingan kita dari yang kecil-kecil aja tuh. Ya, Pak Ustadz ketua DKM cuma tanda tangan doang, nggak terima duit, sama ar-rosi wal murtasi finnar. Bersepakat kan tuh. Ya, udah mendingan masjid kita nggak pakai AC. Mendingan masjid kita belum beres tapi berkah. Ya. Kan modelnya begitu di negeri seberang, begitu modelnya. Bantuannya 50, nyampenya 30, 20-nya kemana? Dimakan kucing sama gerandong. Lah, haram gak tuh? Haram. Semua kagak mau. Berapa kali tawarin, taruh, kalau 100 nyampe 100 beres. Enggak, bawa pulang lagi aja. Saya bikin majlis begitu, bikin masjid begitu, insya Allah bikin pesantren juga kayak gitu. Nggak mau. Kenapa? Harta mah ditanya dapatnya dari mana? Oh, kita bangga masjid kita mewah, kita bangga majlis kita kita bangga pesantren kita dari mana aja, ya? Uang abu-abu mas. Tuh hati-hati, harta mah ditanya dapatnya dari mana dulu tuh. Kalau sudah haram, udah kesana nggak direken, udah ada dosa semuanya. Ya. Ya Allah, ini harta biar dapat korupsi, tapi dipakai berangkat haji kok? Nggak dihitung. Hajinya kagak dihitung. Kenapa? Awalnya sudah haram sih. Gitu. Ustadz sadis, emang sadis begini babnya. Ya, babnya seperti ini. Aslinya bukan kagak boleh proposalnya, bukan. Nah, itu hartanya yang haram, yang kagak boleh. Jangan main banyak aja. Ya.
Jangan main asal fulus saja, ya. Laporan, ya. Duit, ya. Usah diundang, absennya ada 6, datangnya satu kali, masuk kantong haram. Ustaz begitu, pernah begitu. Kenapa absennya 3 ini? Kenapa absennya 4 nih? Begini gue udah mau, ini receh, udah saya nggak mau ikutan. Harus kadang-kadang disampaikan begitu, haram soalnya. Ya. Sama Ustaz aja masih berani begitu, kacau bener dah. Blow-onnya Ustaznya mau aja lagi begitu. Ya. Judulnya mah mantep, manasik. Aduh ya, judulnya mah mantep. Pertemuan ulama. Waduh. Dah, saya bukan anti. Selagi masih kayak gitu kagak mau. Ya. Kenapa? Enggak begitu aja kita hidup. Ya. Kita mah minum cuman teh manis, segelas juga nggak habis, yang habisin jemaah kadang-kadang. Nah, ngapain cari yang banyak? Banyak-banyak. Bukan soal suci, takut neraka. Takut neraka. Ya. Pertama, dicari dari mana dapatnya. Sudah halal, dapatnya halal nih. Jelas, ikhlas banget ini mah, ya. Dan emang boleh kerja. Emang UMR yang belum disetujui itu ya. Ya. Sudah segitu tuh, bro, tuh ya. Udah segitu tuh, segitu emang dapat segitu-gitunya, nggak nilep, nggak ngakalin, nggak akalkan, benar cuma dapat segitu doang, bawa pulang juga segitu. Sampai kata mertua mah, mantu saya mah istiqomah, gajinya segitu-gitu aja. Ya, udah bener dapatnya halal. Tapi ditanya juga, wa fi ma anfaqah, dipakai apa? Dipakai apa? Mancing lele Galatama nggak taunya, ya. Judi lah lagi, harta mah halal. Ustaz tahu pemain dulu. Ya, judi nggak tuh? Judi, ya, iseng-iseng main layangan tuh haram tuh, ya. Itu haram, dipakainya di jalan yang haram, neraka deh baik gitu, ya. Dosa lagi saja tuh, ngeri dunia mah. Dah, jangan banyak lah, asal cukup aja. Ya. Pertanyaan dua, ya. Ilmu nggak ditanya dapatnya dari mana, ya, tapi ditanya ngamalinnya. Umur juga begitu, dunia tanya 2, siap-siap aja tuh, ya. Maka bagaimana dunia nih? Cara dapetinnya halal, cara pakainya dengan yang halal. Mantap, ya Allah, dikasih duit berapa? Sekian dipakai apa? Ya Allah, saya dapetinnya dengan jalan halal, dagangnya saya dengan yang halal, enggak ngelebihi timbangan, enggak menyakiti orang, tidak menyembunyikan cacat, benar, jujur. Dipakainya juga ya Allah, cuman dikasih makan buat istri, buat anak. Selebihnya jalan-jalan ke Wodo Wonder doang ya Allah, gitu ya. Jalan boleh, enggak masalah kata Allah. Nih beres nih, satu baru rezeki, ya. Wa an jismihi fima ablahu, dan tentang nikmat jasad. Nikmat jasad kita nih dikasih sehat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, kaki bisa melangkah, sehat kita. Fima ablahu, pada apa-apa digunakan, ya, dirusakkan, ya. Jadi rusak itu sebab apa, ya? Kalau Nabi makan bengkak-bengkak karena qiyamul lail, ya. Orang Imam Syafi'i sampai sakit apa? Wasit dipakai ngaji. Kita mah sampai kapalan, ya, mata kaki kapalan, menggaplek nggak taunya dibahas, main catur, ya Allah, fima ablah, dipakai buat apa tuh, ya kan? Sama tukang wirid sama tukang main gaplek sama kapalan mata kakinya, tapi sebabnya yang berbeda, ya.
fa fi ma anfaqu an jismihi ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan diriwayatkan hadis wa qala berkata Imam Tirmidzi haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih.